Kelas pertama. Ibu guru baru datang karena sangat gugup. Tidak hati-hati sudah menyeka kapur di rok. Berbel, murid juga masuk kelas. Orang hitam, orang Asia, dan orang Latin. Tak ada muka mana mirip sikap seorang murid. Orang tak perlu, orang mengamuk. Seorang murid melihat kapur di rok ibu guru. Langsung mulai lelucon buruk. Ada murid memakai gelang listrik di kaki. Tentu saja baru keluar dari penjara. Setelah murid-murid duduk, bisa tahu mereka membagi jadi 3 grup. Grup Asia, grup hitam dan grup Latin. Pada tahun 1994 di sebuah sekolah di California, Amerika, mereka ingin membuka sekolah mencoba untuk berintegrasi ke dalam komunitas ras. Tujuannya berintegrasi ke dalam komunitas ras, tapi sebenarnya itulah kelas berkumpul para anggota bermasalah dari berbagai ras. Hal ini semakin membesarkan konfliknya. Konflik diperpanjangkan dan semakin tegak, membuat sekolah ini menghilangkan 75% murid bagus. Semua berpikir sekolah akan diruntuhkan. Selain ibu guru berani dan baik Erin. Inilah film dari kisah yang nyata pada tahun 1994. Ceritanya dimulai, ibu guru Erin sedang menghitung murid. Tiba-tiba 2 murid hitam mulai bertengkar. Awalnya hanya bertengkar, setelah itu langsung berdiri siap melawan. Teman-temannya berdiri mendorong. Erin tidak bisa mencegah, dia hanya bisa panggil satpam. Waktu itu, dia tiba-tiba melihat murid putih memasuki tangannya pada pinggulnya. Pasti sedang menyembunyikan pistol. Kelas itu jadi berhenti. Kelas keduanya juga tidak selesai. Pertarungan ras siap terjadi di sekolah. Para murid berlari ke lapangan olahraga. Ada orang berdarah, ada orang terbaring. Guru juga tak bisa mencegah pertarungan. Harus menjaga diri dan pulang ke rumah. Erin berbicara hal ini sama kerabatnya. Ayahnya berkata, para anak ini tidak bisa mengubahkan lagi. Berdosa itulah berdosa, tidak bisa berubah. Rekan berkata samanya tidak terlalu peduli. Gimana pun tidak sampai 1 tahun lagi. Para murid juga tidak ke sekolah lagi. Tapi Erin tidak menyerah. Kelas ketiga, dia memutuskan ganti cara. Dia memutuskan menggunakan rap dari bintang terkenal untuk mengajar. Semua murid suka bintang rap terkenal. Pasti sudah lebih positif. Tapi ada seorang murid Latin membuat masalah. Pernahkah kamu mengajar di kelas? Dan begitu, mengabaikan pengasingan murid-murid. Erin masih sabar setiap hari. Sampai suatu hari, dalam kelas menyebarkan kertas. Para murid setelah lihat langsung ketawa. Ketika kertas sampai orang terakhir, itulah seorang hitam. Ketika dia melihatnya, emosi sangat sedih. Semuanya ketawa. Erin menemukan kertas langsung melihatnya. Inilah gambar rasisme. Gambar mulut besar dan bibir tebal orang hitam. Erin sangat marah. Dia menyuruh murid-murid tutup buku. Setelah itu menceritakan cerita. Banyak tahun yang lalu, tentara fasis menggunakan gambar-gambar seperti ini untuk menunjukkan sikap meremehkan orang Yahudi. Mereka implisit menyindir sesuatu ras rendah. Akhirnya hal remeh itu menjadi pembantaian. Dan kalian sedang muncul lagi aksi ekstrim ini. Para murid dengan tidak hormat terputus. Kamu tak tahu apapun. Setelah itu mereka mulai menghina Erin. Ada yang berbicara bencinya karena dia orang putih. Ada yang berkata dia jangan pura-pura lagi. Dia tidak tahu mereka harus hidup dalam kehidupan kapanpun bisa ditembak. Kali ini Erin tidak mengalah. Dia berurutan bertengkar sama seorang pun. Ketika para murid memakai konflik ras sebagai alasan, Erin di atas dengan tenang berkata, mulia kehidupan bukan mati untuk kebencian, tapi merupakan melawan dengan berani untuk kebaikan. Waktu itu si siswa yang melukis gambar tiba-tiba bertanya, apa itu pembantaian Holocaust? Erin tercengang, dia tanya, siapa tahu tentang pembantaian Holocaust angkat tangan. Hanya sendiri si putih angkat tangan. Setelah itu Erin tanya siapa pernah ditembak angkatlah tangan. Kali ini selain si putih, semua lain angkat tangan. Bel bergema, semuanya dengan diam keluar. Tapi Erin sudah berpikir satu cara. Kelas selanjutnya, dia main satu mainan sama muridnya. Dia membuat garis lurus di tengah kelas. Setelah itu panggil, siapa yang pernah mengalami sesuatu hal berdiri di tengah. Awalnya Erin hanya tanya yang sederhana. Para murid masuk tengah dan saling lihat. Perlahan-lahan, Erin bertanya yang lebih sensitif. Masuk tengah, ketika yang mana ada teman dibunuh dalam pertarungan antara ras-ras. Tampak semuanya masuk tengah. Para remaja ini saling lihat, hitam dan putih, Asia dan Latin. Biasanya semuanya benci yang lain, tapi sekarang mereka baru mengerti. Semuanya mengalami kesakitan yang sama. Setelah main, Erin menugasi mereka menulis buku harian. Menyuruhnya menulis tentang kehidupannya. Menulis apapun boleh. Jika tak ingin dia baca, dia akan tak baca. Jika ingin dia baca, tolong taruhnya pada laci. Pertemuan orang tua siap datang. Erin mempersiapkan dengan baik. Tapi ketika ke kelas, tak ada seorang pun. Erin sangat sedih. Mungkinkah para anak ini tak ada siapa merawatkan? Dia ingat ke laci. Ketika dia membukanya, dalamnya padat dengan buku harian. Ternyata, tak ada siapa ingin mendengar para anak ini. Termasuk kerabatnya. Erin adalah orang pertama mendengarnya. Jadi mereka menulis buku harian untuknya. Dalam buku harian adalah ceritanya. Yang pertama menulis tentang kesakitan hilang ibunya dan ketakutan pada ayahnya. Yang kedua menulis waktu SD polisi berpikirnya anak nakal dan kuncinya. Sejak itu dia sering masuk keluar penjara.
Yang ketiga menulis. Dia tahu pekerjaan seorang anggota gangster. Harus melakukan hal buruk, dan bisa dibunuh kapanpun. Inilah takdir kebanyakan orang hitam. Yang keempat menulis tentang waktu dipukul ayahnya. Yang kelima menulis pernah melihat mayat. Yang keenam menulis tentang perasaan seorang pengungsi. Orang ketujuh menulis kenapa ayahnya kapanpun membawa pistol. Setelah membacanya Erin sangat sakit hati. Dia memutuskan akan upaya untuk membantu para anak ini. Sekolah sangat meremehkan para murid itu, jadi tidak ingin menyediakan Erin dokumen. Bahkan majalah di perpustakaan juga tidak ingin dipinjamkannya. Erin sendiri melakukan 2 pekerjaan. Jumlah uang itu dia menggunakan pada hal mengajarnya. Pertamanya itulah membeli buku. Jumlah buku ini adalah buku yang baru. Para murid belum pernah diterima buku baru. Setelah itu Erin mengantar mereka main. Karena banyak orang antara mereka seumur hidup belum keluar kota. Mereka ke museum tentang pembantaian Holocaust. Di sini, setiap murid mendapat 1 kartu seorang anak. Adalah anak nyata dalam Perang Dunia Kedua. Ketika sampai tempat akhir, mereka akan tahu anak di kartunya masih hidup atau tidak. Setiap foto hitam putih menulis cerita-cerita yang nyata. Meskipun murid-murid sudah terbiasa dengan kehidupan dan kematian, tapi ketika mereka menonton saksian pembantaian Holocaust, semuanya tersentuh. Erin mengundang mereka ke restoran, makan malam sama orang yang masih hidup dalam pembantaian itu, dengar cerita dari wanita itu, dan memberi mereka melihat tato di tangan. Nyawa hidup ini sudah menyentuh jiwa murid-murid. Malam itu murid yang membawa pistol sudah membuangnya. Seorang murid pengembaraan menulis pada buku harian bahwa dia rindu ibunya. Setelah liburan, murid-murid kembali sekolah. Hitam dan putih berjabat tangan senang. Asia dan Latin berkumpul berbicara. Semuanya tidak saling benci. Erin menyongkong muridnya. Dia membelikan mereka banyak buku dan menyiapkan mereka pesta kecil. Setiap murid bergantian menuju, angkat gelas dan membagai perubahannya. Semuanya menunjukkan sikap terima kasih gurunya. Seorang murid tak pernah berbicara tiba-tiba menuju. Dia membaca buku hariannya. Dia berkata musim panas ini, dia hilang keluarganya dan dibenci orang lain. Setelah itu dia berkata, teman-teman sudah memberinya kasih sayang hangat. Dia seperti menemui keluarganya. Setelah itu seorang hitam menuju menenangkannya. Orang lain juga menuju bersama. Sekelas berbagai ras dianggap tak pernah berdamai. Sudah saling memeluk. Kelas-kelas baru dimulai. Murid-murid membaca buku harian N. Setiap orang tenggelam dalamnya. Pada cerita si wanita dalam Perang Dunia Kedua, merasa ketakutan pada perang dan harapan hidupnya, mereka tidak memukul di kota lagi, tapi menjadi tenang. Ketika anak-anak tahu N tidak keluarkan kematian, ada yang menangis, ada yang berkata cerita N membuatnya lebih cintai kehidupan. Erin menugasinya menulis surat untuk si wanita pernah membantu N. Ini dipikirkan hanya tugas biasa, tapi para murid sangat stimulasi. Melihat mata penuh harapannya, Erin memutuskan samanya upaya. Sekolah tidak ingin mengeluarkan uang. Erin dan muridnya mengadakan kegiatan donasi. Itulah pertunjukan musik. Kegiatan mereka dipost di koran, dan dengan cepat menerima cukup uang. Surat mereka dikirim ke wanita pahlawan itu. Wanita Miep Gis dua tua, tapi tersentuh oleh para murid. Pasti di depan mereka menceritakan hal di masa lalu. Para murid sepenuhnya berubah. Si pria setelah masuk grup gangster dan diusir keluar oleh ibunya, memutuskan keluar grup gangster dan meminta ibu bisa kembali rumah. Si gadis selalu berhubungan sama gangster. Awalnya berjanji sama si ketua ke pengadilan membuktikan palsu. Pada momen terakhir sudah berubah niatnya, karena keberanian sudah mengatakan kenyataan, tidak memfitnah orang tanpa dosa. Dia mengatakan kenyataan bagi hakim, yang membunuh orang itulah pacarnya. Dari ditinggalkan keluarga, gangster mengejar dan hampir dibunuh. Tapi dia tidak bertobat, dan juga tidak henti kelas, dan minta Erin untuk ke kelas terlambat. Karena rumah barunya jauh, dia ingin di kelas selesaikan per. Erin mendengar itu langsung memutuskan menjemputnya. Erin melakukan sepenuh hati untuk murid-muridnya. Sudah tidak sengaja meninggalkan keluarganya, dan suaminya meminta bercerai. Erin sendirian terus melawan, sampai momen berpisah datang. Karena mereka harus naik kelas, pengalamannya tidak cukup untuk terus mengajarnya. Ketika para murid mendengar kabar itu, semuanya sebagai lebah pecah sarang. Tak ada siapa ingin hilang Erin. Ada orang ingin membuat masalah sama sekolah. Ada orang berkata, keluarga tak bisa kurang ibu. Untuk para muridnya, Erin minta atasan terus mengajar para murid, tapi ditolak dengan serius. Tak ada siapa tahu kenapa atasan begitu, karena dia rendah diri atau cemburu. Dengan protes atasan, Erin kalah. Dan akhir semester, Erin mencari orang menginvestasi 35 komputer dan menyuruh para murid berkumpul buku harian menjadi sebuah buku dan menamainya Buku Harian Para Penulis Bebas. Karena buku ini Erin dipanggil ke Departemen Pendidikan. Mereka membuka pertemuan lain dan memutuskan tentang takdir kelas Erin. Kali ini mereka memutuskan pecah aturan untuk Erin terus mengajar kelas ini. Cerita sudah happy ending. Inilah kisah yang nyata. Kelas selalu diremehkan ini, akhirnya sudah lulusan. Bahkan ada yang masuk universitas. Kehidupan mereka, karena kemunculan ibu guru ini, tapi sudah sepenuhnya berubah. Akhirnya, lihat foto ini. Para murid berbagai ras tersenyum cerah. Orang di tengahnya adalah guru Erin Gruel. Dia berdiri tengah muridnya, memeluk 2 wanita di samping, senyum dengan bahagia. Dunia ini tidak cukup orang jahat.
orang terlepas dari moralitasnya. Dunia ini hanya kurang cinta. Meskipun Anda tidak sama yang aku harapkan, tapi aku masih ingin memberi Anda ketulusan dari hati.